Mengatur anggaran itu tidak semudah nyusun angka di Excel ya guys. Kadang yang bikin kacau itu bukan angka-angkanya, tapi orang-orangnya. Hai guys, aku Sherlylete dan hari ini aku mau bantu kamu buat ngerti gimana sih cara menyusun anggaran operasional yang benar, dan juga mau membahas sisi perilaku manusianya juga. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu anggaran, apa manfaatnya bagi perusahaan, aspek keperilakuan apa saja yang ada dalam anggaran, apa itu master anggaran, dan kira-kira komponen apa aja sih yang ada dalam anggaran operasional itu. Nah, jadi kalau kamu lagi belajar akuntansi, manajemen, atau mau buka usaha atau mau membangun sebuah usaha, pastikan nonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share kalau bermanfaat buat kamu. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam, perlu kita ketahui bersama bahwa apa sih anggaran itu. Jadi, anggaran itu adalah rencana keuangan yang mencerminkan estimasi pendapatan, biaya, dan aktivitas perusahaan untuk satu periode. Jadi, anggaran ini tidak hanya berisi tentang angka-angka, tetapi juga mencerminkan strategi bisnis dan prioritas organisasi. Nah, melalui anggaran ini juga manajemen dapat mengarahkan, mengendalikan, dan juga mengevaluasi jalannya perusahaan. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui apa itu anggaran, jadi yang kedua yaitu kita harus mengetahui apa sih manfaat dari anggaran ini sendiri. Nah, jadi anggaran ini ada 5 manfaat. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, di sini jadi anggaran itu mendorong manajer untuk berpikir ke depan atau merancang arah strategis perusahaan, dan juga memperkirakan masalah-masalah yang akan dihadapi, serta juga mengembangkan kebijakan yang tepat. Nah, ini membangun perusahaan untuk mengantisipasi hambatan dan mengelola sumber daya yang terbatas dan yang secara efektif. Nah, yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya anggaran, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah, seperti menjadwalkan produksi atau membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Nah, anggaran ini dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai pengendalian. Nah, di sini anggaran berfungsi untuk membandingkan hasil aktual dengan rencana, mengidentifikasi penyimpangan baik unfavorable maupun favorable, dan mengambil tindakan korektif agar pencapaian target perusahaan tetap terjaga. Nah, kemudian yang keempat yaitu komunikasi dan koordinasi, di mana anggaran menjadi komunikasi antar bagian di dalam perusahaan sehingga menyelaraskan rencana strategi dan juga mengarahkan semua individu pada tujuan bersama. Nah, di sini anggaran ini dapat membantu manajemen senior untuk mengoreksi kesalahpahaman sejak awal. Jadi di sini dengan komunikasi dan juga koordinasi, manajer dapat menyiapkan sebuah solusi yang mungkin akan menjadi jalan keluar di saat ada masalah dalam perusahaan. Lanjut yang kelima yaitu penilaian kinerja. Nah, di sini anggaran digunakan untuk menilai kinerja manajer dan juga karyawan dengan membandingkan hasil aktual dengan target. Nah, di sini penilaian ini menjadi dasar untuk memberikan penghargaan atau reward atau sanksi atau punishment. Contohnya itu kalau karyawan dapat mencapai targetnya, maka akan mendapatkan reward atau hadiah dari perusahaan tersebut. Atau kalau karyawan tidak mencapai targetnya, ia akan diberikan sanksi ataupun
hal lain yang akan dia terima. Berikutnya yaitu tentang aspek keperilakuan dalam anggaran. Nah, dalam menyusun sebuah anggaran, penting juga kita memahami bahwa anggaran itu tidak hanya soal angka, tetapi juga melibatkan perilaku manusia, khususnya para manajer dan juga karyawan, karena mereka adalah subjek utama yang menyusun dan menjalankan anggaran, sehingga perilaku mereka bisa mempengaruhi keakuratan dan juga efektivitas anggaran itu sendiri. Nah, di dalam anggaran itu sendiri ada dua pendekatan. Yang pertama, apa sih pendekatan top down itu? Nah, pendekatan top down itu merupakan anggaran yang disusun oleh manajemen tingkat atas tanpa melibatkan bawahan. Nah, meskipun pada pendekatan ini efisien, namun pendekatan ini juga bisa terlalu menyederhanakan kenyataan di lapangan dan juga dapat mengabaikan masukan dari karyawan operasional yang lainnya. Contohnya, manajer pusat menentukan anggaran produksi pabrik tanpa berkonsultasi dengan kepala bagian produksi. Nah, akibatnya anggaran bisa terlalu ketat sehingga sulit untuk dicapai, atau juga bisa terlalu longgar sehingga anggaran itu bisa boros. Nah, pendekatan yang kedua yaitu bottom up. Nah, dalam anggaran ini, anggaran disusun dengan melibatkan partisipasi dari level bawahan, baik itu karyawan maupun atasan bisa ada dalam pendekatan ini. Nah, pendekatan ini meningkatkan rasa memiliki dan juga motivasi. Namun tidak terlepas dari itu, ada juga resiko seperti perilaku yang menyimpang. Nah, contohnya yaitu tim penjualan dilibatkan dalam menyusun target. Mereka bisa saja menetapkan target yang terlalu rendah agar mudah tercapai dan kinerja mereka terlihat bagus. Nah, setelah kita mengetahui tentang pendekatan-pendekatan dalam menyusun anggaran, ternyata ada juga perilaku-perilaku yang menyimpang dalam penyusunan anggaran. Nah, penyimpangan itu ada 3 ya. Jadi yang pertama yaitu budgetary lag. Jadi di sini terjadi saat manajer atau staf menyusun anggaran dengan sengaja melebihkan biaya atau merendahkan target agar terlihat berhasil. Contohnya yaitu seorang manajer pembelian menetapkan harga pembelian lebih tinggi dari kebutuhan nyata agar ada sisa dan terlihat efisien. Yang kedua yaitu pseudo participation, yaitu di mana manajemen pura-pura melibatkan bawahan padahal keputusan tetap diambil sepihak oleh atasan. Nah, ini dapat menurunkan semangat dan rasa tanggung jawab dalam tim. Contohnya yaitu di mana seorang manajer mengadakan rapat diskusi anggaran, tetapi semua keputusan sudah ditetapkan sebelum dan tidak berubah meski ada masukan. Berikut yang ketiga yaitu perilaku miopik. Nah, di mana perilaku manajer yang hanya berfokus untuk mengejar target jangka pendek agar terlihat berhasil tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya seperti apa. Nah, contohnya yaitu manajer produksi memilih menggunakan bahan baku murah agar pengeluaran rendah di laporan keuangan, tapi kualitas produk menjadi buruk dan berdampak ke reputasi jangka panjang. Berikut yaitu tentang master anggaran. Nah, master anggaran itu apa sih? Jadi, master anggaran itu merupakan rencana keuangan yang komprehensif yang mencerminkan keseluruhan aktivitas dan strategi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Kenapa sih master anggaran itu disebut sebagai komprehensif? Karena master anggaran mencakup 2 bagian utama, yaitu anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Nah, anggaran operasional ini yang berfokus pada kegiatan sehari-hari perusahaan seperti penjualan dan juga produksi.
Nah, yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini berhubungan dengan arus kas, investasi, dan juga perencanaan keuangan lainnya. Master anggaran ini bersifat fleksibel tergantung kebutuhan perusahaan dan bisa disusun untuk periode lebih pendek seperti bulanan ataupun triwulan. Nah, proses penyusunan melibatkan komite anggaran yang bertugas mereview, mengesahkan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut. Nah, komite ini bisa terdiri dari para manajer tingkat atas dan dibantu oleh controller yang mengarahkan serta mengkoordinasikan keseluruhan proses penganggaran. Tujuan utama dari master anggaran itu untuk menyediakan kerangka kerja perencanaan dan juga pengendalian keuangan perusahaan serta secara menyeluruh agar semua bagian organisasi bergerak ke arah yang sama. Selanjutnya, komponen-komponen apa aja sih yang ada dalam anggaran operasional? Nah, anggaran operasional itu sendiri merupakan alat perencanaan keuangan yang digunakan untuk memperkirakan seluruh aktivitas operasional perusahaan dalam periode tertentu, biasanya hanya 1 tahun. Nah, tujuannya adalah untuk mengendalikan pengeluaran, memperkirakan pendapatan, dan membantu pengambilan keputusan manajerial. Nah, berikut ini ada 9 komponen utama dalam anggaran operasional, yaitu yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini adalah anggaran pertama yang disusun karena menjadi dasar bagi penyusunan anggaran lainnya. Isinya itu berupa estimasi jumlah barang atau jasa yang akan dikirim dan harga jual selama periode tertentu. Nah, anggaran ini biasanya berdasarkan analisis pasar, tren penjualan sebelumnya, dan juga strategi dari perusahaan itu. Contohnya, jika diperkirakan akan menjual 2.000 unit produk dengan harga Rp50.000 per unit, maka total anggaran penjualan adalah 100 juta. Lanjut, yang kedua yaitu anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini disusun berdasarkan kebutuhan penjualan yang sudah diperkirakan, ditambah persediaan akhir yang diinginkan dan dikurangi persediaan awal. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui berapa unit produksi yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Rumusnya sendiri yaitu produksi sama dengan penjualan ditambah dengan persediaan akhir kurang persediaan awal. Nah, yang ketiga yaitu anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, di mana anggaran ini menunjukkan berapa banyak bahan baku yang harus dibeli selama periode tertentu. Perhitungannya didasarkan pada kebutuhan bahan baku untuk produksi ditambah persediaan akhir bahan baku lalu dikurangi dengan persediaan awal. Rumusnya yaitu pembelian sama dengan kebutuhan bahan ditambah dengan persediaan akhir dan dikurangi dengan persediaan awal. Yang keempat yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Nah, dalam anggaran ini menghitung biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi. Nah, perhitungan didasarkan pada waktu kerja per unit produksi dan tarif upah per jam. Contohnya yaitu 1 unit butuh 0,5 jam dan upah per jam adalah 20.000, maka untuk 1000 unit dibutuhkan 500 jam dikalikan dengan 20.000, itu hasilnya adalah 10 juta. Nah, yang kelima yaitu anggaran overhead pabrik. Nah, anggaran ini meliputi semua biaya produksi selain bahan baku dan juga tenaga kerja langsung seperti biaya listrik, air, penyusutan mesin, bahan penolong, dan pemeliharaan. Nah, biaya ini bisa tetap atau fixed, bisa variabel atau semi variabel. Nah, yang keenam yaitu anggaran sediaan bahan.
anggaran sediaan bahan jadi akhir. Nah, anggaran ini menggambarkan nilai dari produk jadi yang masih tersisa di akhir periode sebelumnya. Nah, anggaran ini penting untuk perhitungan harga pokok penjualan dan juga penyusunan laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu anggaran kos produk terjual atau cost of goods sold atau HPP. Di sini anggaran ini merupakan perhitungan total biaya produksi untuk barang yang berhasil dijual dalam periode tertentu. Nah, ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dikurangi persediaan akhir barang jadi. Rumusnya sendiri yaitu HPP sama dengan persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, yang kedelapan yaitu anggaran biaya penjualan dan administratif. Jadi di anggaran ini berisi estimasi semua biaya non produksi seperti biaya pemasaran, promosi, transportasi, gaji staf administrasi, biaya kantor, dan biaya lain-lainnya. Nah, biaya ini penting untuk mendukung kegiatan operasional secara menyeluruh. Kesembilan atau yang terakhir yaitu anggaran proforma atau laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan proyeksi yang disusun berdasarkan semua anggaran sebelumnya. Nah, laporan ini menunjukkan estimasi laba ataupun juga rugi yang akan diperoleh perusahaan. Nah, dalam anggaran ini mencakup total penjualan dikurangi semua beban atau produksi dan juga non produksi. Struktur atau rumusnya yaitu penjualan dikurangi HPP sama dengan laba kotor. Lalu laba kotor dikurangi biaya operasional yaitu mendapatkan laba bersih atau si labanya ini atau keuntungan dari perusahaan itu. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Contoh soalnya adalah Hendry Produk memproduksi tempat gantung mantel. Berikut ini proyeksi penjualan kuartal pertama pada tahun yang akan datang serta persediaan awal dan akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit penjualan 100.000, harga per unit Rp15, persediaan awal 18.000, target persediaan akhir 12.000. Gantungan mantel tersebut dibentuk dan dicat. Setiap tempat gantungan membutuhkan 4 pon besi dan biaya Rp2,50 per pon. Persediaan awal adalah 4.000 pon. Hendry Produk ingin memiliki 6.000 pon besi dalam persediaan akhir kuartal. Setiap memproduksi tempat gantung mantel membutuhkan jam tenaga kerja langsung selama 30 menit yang dibayar Rp9 per jam. Pertanyaannya adalah A. Buatlah anggaran penjualan pada awal kuartal. B. Buatlah anggaran produksi pada awal kuartal. C. Buatlah anggaran pembelian bahan baku langsung pada awal kuartal. D. Buatlah anggaran tenaga kerja langsung pada awal kuartal. Nah, dari data-data di atas sudah ada beberapa data yang tersedia, yaitu yang pertama penjualan kuartalnya itu 100.000 unit, harga per unit Rp15, persediaan awal produk jadi 18.000 unit, target persediaan akhir produk jadi 12.000 unit, kebutuhan bahan baku per unit 4 pon besi, harga bahan baku per pon Rp2,50, persediaan awal bahan baku 4.000 pon, target persediaan akhir bahan baku 6.000 pon, waktu kerja langsung per unit 30 menit atau 0,5 jam, biaya tenaga kerja langsung Rp9 per jam. Lanjut penyelesaiannya, yang bagian pertama atau A yaitu anggaran
penjualan. Rumusnya unit penjualan dikali dengan harga per unit. Jadi unit penjualannya adalah 100.000 dikali harga per unit. Harga per unitnya adalah Rp15, hasilnya adalah 1.500.000. Lanjut bagian B atau anggaran produksi. Nah, di sini unit yang rumusnya adalah unit yang diproduksi sama dengan penjualan tambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Nah, penjualannya di sini adalah 100.000, persediaan akhirnya itu 12.000, persediaan awalnya itu 18.000. Jadi hasilnya adalah 94.000 unit. Lanjut bagian C, yaitu anggaran pembelian bahan baku langsung, di mana ada 3 yang akan dicari, yaitu yang pertama kebutuhan bahan baku, yaitu rumusnya kebutuhan bahan baku sama dengan unit yang diproduksi dikali kebutuhan bahan baku per unit. Unit yang diproduksi yaitu 94.000 unit dikali 4 pon, yaitu kebutuhan bahan baku per unitnya. Hasilnya adalah 376.000 pon. Yang berikut yaitu pembelian. Pembelian sama dengan kebutuhan tambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, yaitu nilainya adalah 376.000 itu kebutuhannya, yang di atas ditambah 6.000 yaitu persediaan akhirnya dikurangi 4.000 yaitu persediaan awalnya. Nilainya adalah 378.000 pon. Yang berikut biaya, yaitu kebutuhan bahan baku di atas itu nilainya 378.000 dikali dengan harga bahan baku per pon yaitu Rp2,50 sama dengan 945.000. Lanjut lagi ke bagian D, yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Ada 2 yang dicari, yaitu total jam kerja. Total jam kerja di sini unit yang diproduksi dikali dengan waktu kerja langsung per unitnya, yaitu 94.000 unit dikali 0,5 jam sama dengan 47.000 jam. Berikut yaitu biaya. 47.000 itu didapat dari total jam kerja dikali dengan 9 rupiah, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Hasilnya adalah 423.000. Jadi anggaran yang sudah diketahui, yang pertama anggaran penjualan yaitu Rp1.500.000. B, anggaran produksi yaitu 94.000 unit. Bagian C, anggaran pembelian bahan baku langsung yaitu 945.000. Bagian D, anggaran tenaga kerja langsung yaitu Rp423.000. Sekian dari video pembahasan saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share kalau ini bermanfaat buat kamu. Bye.